karena banyak dari mereka yang membaca Al-Quran untuk mencari informasi terkait masalah Palestina ini. Semoga bisa terjawab. Ibu, bapak, jangankan masalah Palestina, musibah kita sejarang itu pun menyeleksi kita. Mana perbuatan yang benar, mana perbuatan yang salah. Contoh begini, kalau suami cemberut kepada istri, musibah bukan? Nah, cemberutnya suami kepada istri atau sebaliknya, jangan dulu jauh-jauh ke Palestina. Itu pun untuk menguji di antara suami dan istri itu, mana sifat baik, mana kurang baik ketika merespon situasi itu. Akhirnya dari keduanya bisa belajar. Contoh, ini suami S, ini istri I. Maaf, yang cemberut biasanya siapa suami? Ya kan? Istri. Allah selalu menciptakan segala hal berpasangan. Ada laki-laki, ada siang, ada. Perhatikan, ada cemberut, ada senyuman. Baik, idealnya begini, idealnya walaupun tidak selalu begitu pada praktiknya. Idealnya adalah kalau ada cemberut lawannya apa? Senyum. Maka dari Al-Quran pelajarannya begini. Ini ada pelajaran di Quran surah ke-91 ayat 7 sampai 10. Bahasa singkatnya begini. Kalau ada yang tidak enak dialami, cepat cari lawannya. Supaya bisa menetralisir. Cemberut lawannya apa? Senyum. Jika ada pasangan cemberut, maka pasangan yang lain senyum. Istri cemberut, suami senyum. Mama, Masya Allah. Kok cemberut ya? Kenapa ya? Kayaknya kenal kan? Ini bapak hadiah, bawa gelang 2 kilo misalnya kan? Selesai masalah. Nah, ini senyum. Suami senyum. Tes. Sama yang 10.000 mama, belum senyum. 20.000 mama, 100.000 mama. Canda. Pelan, lihat baik-baik sini. Tapi kan idealnya tidak selalu begitu. Dan ustadz juga sama. Saya ulang, ustadz juga sama. Saya sering sampaikan kalimat ini, itu sebabnya jarang sekali ada ustadz ceramah bawa istrinya. Yang terjadi tidak seideal yang diharapkan. Cemberut. Kamu kenapa? Emang kenapa? Dan itu enggak terjadi dalam sekejap waktu kan? Kadang sehari kan? Kadang 2 hari kan? Perhatikan baik-baik. Inilah indahnya. Dalam 2 hari itu, bukankah masing-masing pasangan belajar untuk bisa mengendalikan dirinya? Bukankah masing-masing pasangan bisa melihat apa kekurangan dirinya yang tidak menjadikan keduanya bisa bersatu dan bersapa lagi? Hebatnya hari ketiga bukan hanya masalah cemberut. Kadang-kadang semua persoalan yang runtut ke belakang itu bisa terseleksi, disampaikan dan tuntas selesai di pada hari yang selanjutnya. Kadang-kadang Allah ciptakan cemberut bukan ingin menghadirkan senyuman dalam sekejap, tapi untuk mengevaluasi perasaan yang terpendam sekian lama. Makanya ketika ditanya, kadang-kadang masalah tempo lalu ke bawah lagi kan? Kamu kenapa? Emang kenapa? Emang kenapa? Papa kan seminggu yang lalu aja begini, nah seminggu lalu. Padahal cemberutnya kan barusan, ya kan? Maka sesuai dengan pertanyaan tadi, jangan kita jauh melihat ke Palestina. Semua kegiatan yang Allah ujikan kepada kita, dari harta, rumah tangga, anak, persoalan suami istri, sesungguhnya itu untuk menyeleksi di antara kita mana kejadian-kejadian itu yang membuat kita lebih baik. Itulah rumus Quran surah ke-67 di ayat yang kedua. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum. Baik. Perhatikan, enggak pakai huwa. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum. Dialah Allah yang menjadikan semua kejadian dalam kehidupan ini. Baik kita melihat yang wafat di Palestina, banyak yang dibom, kehilangan segala hartanya. Kehilangan nyawanya. Bahkan kehilangan sebagian dari perhatian dunia. Untuk apa? Untuk melihat mana orang-orang yang memang punya nilai-nilai kebaikan dan mana orang-orang yang belum bisa memunculkan sifat-sifat baik itu. Sekarang kita bisa melihat. Dari komentar kita bisa lihat, oh ini berpikirnya begini. Kalau nggak ada kejadian di sana, nggak kelihatan yang selama ini belum nampak. Ya. Bagaimana pandangan dunia selama ini? Oh ternyata ini yang berbicara tentang HAM, bicara tentang keadilan. Oh karena kasus ini ternyata nggak adil juga. Kita bisa tahu sekarang.
Tapi jangan jauh-jauh ditarik ke sana. Dalam kehidupan pun wal hayata, di kehidupan kita pribadi, sekarang kita tahu, oh ternyata anak kita begini. Oh ternyata suami begini. Ternyata istri begini. Karena itulah, posisikan semua kejadian hidup itu selalu untuk mengevaluasi diri menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Itu spirit Qurannya. Jelas di sini?